Maraknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak milik petani, khususnya sapi, membuat resah masyarakat akan menularnya penyakit tersebut ke manusia. Namun, Dinas Kesehatan Kota Malang memastikan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ini tidak menular kepada manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif. Ia mengatakan bahwa wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak sapi milik petani tidak berbahaya bagi manusia. Dr. Husnul mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian, penyakit mulut dan kuku pada hewan khususnya sapi tidak menular ke manusia. Meski penyakit PMK tidak menular dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, namun upaya pencegahan terus dilakukan dengan mendeteksi dini. Apakah hewan ada tanda-tanda terjangkit penyakit PMK atau tidak. Jika ada yang terdeteksi, segera dilaporkan pada Dinas Pertanian sehingga dilakukan penanganan lebih lanjut. Sementara terkait pembentukan tim khusus antara Dinkes dan Dinas Pertanian yang menangani wabah penyakit PMK, Dr. Husnul mengaku belum ada dan masih melihat kondisi. Mengingat sejauh ini di Kota Malang belum ditemukan ada penyakit PMK pada ternak milik petani. Ya, jadi penyakit mulut dan kuku itu kan pada binatang, khususnya sapi. Tentu ini di ranahnya Dinas Pertanian dan Pangan ya. Tentu nanti kalau ada sesuatu, apakah itu akan memberikan potensi penularan kepada manusia nih yang harus kita tunggu dulu. Sementara yang sudah disampaikan oleh Kementerian bahwa penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi ini tidak menularkan kepada manusia. Sudah ada laporan sejauh ini belum? Belum ada. Belum ada. Ya. Kira-kira untuk mencegah apa sih yang harus dilakukan peternak gitu? Ya, tentunya satu adalah mendeteksi apakah hewan piaraan terutama sapi ini ada tanda-tanda enggak untuk penyakit mulut dan kuku yang sudah masyarakat tentunya peternak sudah tahu tanda-tandanya seperti apa ya. Nah, kalau itu sudah ada maka kita kan punya dinasnya ya, juga punya dokter hewannya. Tentu nanti ada tindak lanjutnya dari Dinas Pertanian. Ada rencana membentuk tim khusus gitu nggak? Kita nungguan perkembangan berikutnya ya. Sementara kan masih kasusnya juga belum ada di Kota Malang. Adakah sosialisasi ke peternak atau? Ya, harusnya ada dengan memberikan edukasi, ya, informasi apa itu penyakit mulut dan kuku, kemudian bagaimana reaksinya di hewan, kemudian apa dampaknya kepada manusia. Simon Alfredo melaporkan. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas ke-57 tahun 2022, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto melakukan kunjungan kerja ke Malang dan Blitar untuk ziarah kebangsaan ke makam Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno di Blitar. Dengan menggunakan pesawat CN-295, rombongan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pukul 10 tiba di Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Dalam rombongan ini, selain Gubernur Lemhanas RI Andi Wijayanto, terlihat juga dalam rombongan ini yakni Menteri Koperasi Teten Mas Duki, Wagub Lemhanas RI Maijen TNI MS Fadilah, anggota DPR RI Hasto Kristianto, serta pejabat lainnya yang berjumlah 29 orang. Setelah turun dari pesawat, rombongan transit di ruang VIP Lanut Abdurrahman Saleh Malang sebelum bergeser ke Kota Blitar. Sesuai rencana, kunjungan kerja rombongan Gubernur Lemhanas bersama rombongannya akan melakukan ziarah kebangsaan di makam Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Giat ziarah kebangsaan ini sekaligus sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun Lemhanas RI ke-57 tahun 2022. Dalam sejarah tercatat Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei 1965 sebagai hari berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1964 yang bertepatan dengan peringatan bersejarah Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Dalam kunjungan kerja Gubernur Lemhanas RI, selain ziarah kebangsaan di makam Bung Karno, Gubernur Lemhanas RI bersama rombongan akan mengunjungi beberapa lokasi di Kota Batu. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual daging ayam sempat melambung tinggi dan tembus Rp42.000 per kilogramnya saat menjelang Lebaran hingga H+7 Lebaran perlahan turun. Saat ini harga jual daging ayam di kisaran Rp35.000 per kilogramnya.
Harga jual daging ayam yang sempat mahal saat menjelang lebaran hingga H+7 lebaran kini perlahan mulai turun. Turunnya harga daging ayam ini mulai terjadi sejak awal pekan ini. Dari sebelumnya Rp42.000 per kilo, setiap hari turun Rp1.000 dan saat ini di kisaran Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga jual daging ayam turun drastis sejak sepekan terakhir. Diperkirakan turunnya harga daging ayam ini dikarenakan stok daging ayam di kalangan pedagang yang melimpah dan banyaknya pedagang yang kembali berjualan setelah libur lebaran. Sementara selain harga jual ayam yang turun, permintaan dari konsumen juga sepi. Biasanya di saat bulan Ramadan dan Lebaran, sehari pedagang mampu menjual 1 kuintal daging ayam, saat ini hanya mampu menjual 40 ekor per hari. Ayam sekarang turun banyak. Lebaran itu 40, terus habis lebaran mulai sekarang turun lagi 37, terus turun lagi kemarin 35 sampai sekarang 35. Kenapa turun sampai segini? Ya mungkin stoknya banyak mungkin, stoknya di ternak banyak mungkin, terus turunnya banyak drastis, turun 5.000. Kalau permintaan dari konsumen sendiri gimana, Bu? Agak berkurang. Biasanya sehari laku berapa, sekarang berapa, Bu? Biasanya masih lebaran tuh ya, habis lebaran tuh setiap 1 kuintal, sekarang nggak sampai, sekarang cuma 40 ayam, 40 ekor. Kalau stok ya 70 kiloan. Simon Afrido melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, jumlah armada mikrolet yang beroperasi di Terminal Kota Batu berkurang akibat menurunnya jumlah penumpang. Para sopir sebagian memilih tidak beroperasi karena sepinya penumpang dan ramainya kendaraan yang melintas di jalan utama Kota Batu. Beginilah yang terjadi menjelang libur akhir pekan di Kota Batu. Peningkatan volume kendaraan yang masuk terjadi tetapi tidak berdampak pada meningkatnya volume penumpang mikrolet. Pada hari Sabtu dan Minggu, jumlah penumpang justru mengalami penurunan karena tidak ada penumpang pelajar, sehingga berpengaruh pada jumlah penumpang dan pendapatan para sopir mikrolet. Walaupun sudah cukup lama kondisi turunnya penumpang, tetapi para sopir masih tetap semangat beroperasi di tengah kondisi angkutan umum yang masih belum menggembirakan. Menurut salah seorang sopir mikrolet di Kota Batu menjelaskan, turunnya jumlah armada yang beroperasi menjelang libur ini karena sepinya penumpang, dan setelah libur berakhir maka kondisi armada yang beroperasi akan kembali normal. Di lokasi Terminal Batu terlihat cukup lengang dan hanya beberapa puluh kendaraan dari 9 jalur yang parkir menunggu antrian keberangkatan. Dan sisanya keluar dari terminal dalam dengan membawa 1-2 penumpang dan sebagian lebih memilih menunggu penumpang di jalan. Kalau libur panjang gini ya nggak ada penumpangnya. Penumpang Pak ya? Biasanya saya Sabtu Minggu itu biasanya libur. Libur Pak ya. Saat ini juga tanggal merah, masih tanggal merah Pak ya? Tanggal merah. Pak berarti kalau sudah gini yang beroperasi berkurang berapa persen nih Pak? Armada Pak? Paling ada 10. Cuma 10 biji. Semua? Iya, yang hijau loh ya. Oh bukan, kalau semua kira-kira berapa? 38. Kalau normalnya kan sampai 300 ya? Apanya? Armada itu kalau dijumlahkan? Oh iya, semua ya, 9 jalur. 9 jalur segitu. Iya. Ya, sekarang beroperasi paling berapa? 100 ada? Ada 100-an Pak ya? Mungkin 100. Berarti kalau sudah hari libur itu sudah Pak ya? Sudah hancur wis, enggak ada penumpang. Sekarang ini kalau orang 3-4 naik Grab. Betul Pak? Iya Pak. Iya. Sekarang di mall ya, rombongannya itu Gojek. Gojek betul. Jadi belanja bawa itu sudah dibawa. Ya. Tapi kalau hari biasa masih lumayan ya? Ya lumayan ada anak sekolah. Anak sekolah hari biasa. Ya. Tapi kalau udah libur panjang kayak gini sudah ada ya? Sudah ada. Sudah repot. Tapi sejak ada pandemi ini memang hancur semua. Terasa Pak ya? Ya pokoknya. Terasa. Jadi saat ini harusnya mulai merangkak Pak ya? Mulai merangkak lagi. Merangkak lagi ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Menjelang libur akhir pekan, peningkatan arus kendaraan terjadi di Jalan Raya Karanglo menuju Batu. Kepadatan mulai terlihat di pintu keluar tol Karanglo sampai dengan Karangploso. Kepadatan diperkirakan akan terjadi sampai besok Minggu karena hari Senin masih libur nasional. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Karanglo, Singosari, Kabupaten Malang sampai dengan Karangploso. Kendaraan dari luar kota banyak yang masuk dan melintas ke arah Karangploso dan Batu.
Libur panjang Sabtu, Minggu, dan Senin rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berlibur setelah aktivitas normal pasca libur Lebaran. Kepadatan mulai terjadi pada pagi hari dan diduga akan sampai besok karena hari Senin masih libur nasional. Kendaraan yang melintas tidak hanya roda 2 tetapi roda 4 pribadi luar kota mendominasi jalan masuk ke arah Karangploso dan Batu. Menurut petugas Supeltas menjelaskan, kepadatan terjadi sejak pagi setelah hari Sabtu kemarin jalanan sepi. Peningkatan arus ini diduga karena terjadi liburan panjang pasca libur Lebaran. Di lokasi terlihat badan jalan padat kendaraan khususnya yang akan menuju ke arah Kota Batu. Tetapi arus masih terlihat ramai lancar dan tidak terjadi kemacetan walaupun penumpukan kendaraan terjadi. Padat kelihatannya? Macet Pak, dari mulai tadi jam 7 sampai jam 10 tadi. Ya. Mungkin ini senggang, agak sepi, mungkin jam 2 nanti ramai lagi. Ini kan libur panjang kalau salah ya? Iya. Sampai Senin? Iya, Sabtu Minggu. Sama Senin juga libur? Iya, sama. Berarti dari arah sana Pak ya, Karanglo? Karanglo, ya. Tapi kemarin kalau yang minggu kemarin gimana padat? Sepi yang kemarin itu mulai hari Senin sampai hari Jumat kemarin itu Ya? landai, lalu lintas. Landai? Iya. Sampai sekarang karena mungkin yang wisata sudah mulai ramai? Wisata Batu sekarang ini ramai macet. Iya. Tapi bis-bis sudah banyak lewat Pak? Ada banyak. Mungkin nanti liburan sekolah ini. Kenapa? Belum. Ini liburan sekolah. Mungkin ya. Tapi yang jelas hari Senin juga libur panjang, libur nasional. Iya, libur nasional ini sampai Sabtu, Minggu, Senin. Iya. 3 hari kan. Berarti sampai jam berapa kira-kira kalau sudah kayak gini? Kemarin itu jam 11 malam masuk macet sih. Kemarin. Saat ini kira-kira? Ya mungkin jam 9, jam 10 itu sudah macet. Sudah padat lah ya? Iya. Sampai malam ini? Iya, sampai malam. Oke, tapi aman Pak ya? Aman, Lancar? alhamdulillah. Matur suwun, nggak ada kecelakaan di sini. Terima kasih. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya volume kendaraan menjelang akhir pekan berdampak pada terjadinya kepadatan dan antrian panjang kendaraan. Kepadatan kendaraan dari arah Surabaya terjadi di pintu masuk ke pusat Kota Malang. Padatnya kendaraan yang masuk mengakibatkan terjadinya antrian panjang kendaraan di Jalan Layang Ahmad Yani, Kota Malang. Menjelang libur akhir pekan berdampak pada meningkatnya aktivitas kendaraan yang masuk ke wilayah Malang Raya. Akibatnya penumpukan dan kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik jalan dan pintu masuk utama ke Kota Malang. Kepadatan ini terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang melintas mulai pagi menjelang siang hari dari arah Karanglo yang melintasi Jalan Raya Balearjosari, Kota Malang. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Ahmad Yani masuk Kota Malang, kepadatan sudah terjadi sejak pukul 10 pagi, khususnya yang akan masuk ke jalan utama di Kota Malang. Kepadatan kendaraan di Jalan Layang Ahmad Yani, kendaraan berhenti dan melaju tersendat, khususnya yang masuk dan melintasi jalan layang. Menurut salah seorang warga menjelaskan, peningkatan arus sudah mulai terjadi pukul 10 pagi. Berbeda dengan Sabtu kemarin, arus cenderung sepi tidak seramai sekarang. Hal ini diperkirakan karena libur panjang terjadi pasca liburan Lebaran. Di Jalan Raya Balearjosari menuju Kota Malang, arus kendaraan juga terlihat ramai dan antrian panjang kendaraan terjadi, baik yang masuk dan meninggalkan Kota Malang. Antrian panjang kendaraan terjadi khususnya yang melintasi Jalan Layang sampai dengan pertigaan lampu merah Jalan Laksda Adi Sucipto, Kota Malang. Kelihatan mulai ramai jalan Pak ya? Ya, mulai ramai kurang lebih jam 10 ini tadi. Jam 10 Pak ya? Nah, tadi kan sepi sebenarnya, mulai pagi kan sepi. Oh sepi Pak ya? Agak percaya kan Sabtu kok sepi, tapi Iya. ternyata baru-baru itu mulai ramai. Dari arah sana Pak ya? Iya, dari arah Surabaya. Tapi kalau kemarin pas jelang akhir pekan kemarin, minggu? Kemarin kalau ya agak ramai, cuma mulai Senin kan sudah agak berkurang. Iya. Aktivitas sudah normal. Berarti sekarang sekolah sudah masuk lah. Sekarang Iya. kan kemungkinan juga nutup riri oyol. ya mungkin pas kemarin hari raya malas mending Pak ya? Iya, mungkin gitu lah. Karena padat. Tadi yang ke arah Kota Malang juga terlihat padat, ramai ya. Khususnya yang mau ke pusatnya. Jembatan Layang antrinya panjangnya. Sampai jam berapa kalau sudah gini Pak biasanya? Ramainya ini. Iya. Ya, nanti kemungkinan sampai sore kan besok hari Minggu terus Senin kan hari libur ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wakil kerabat kerja, saya Ita Perwaningsih, undur diri pada Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.